Ya, ini mungkin bagian terakhir saya mengkritisi kesalahan dari Biblikos atau Sifu Yonatan, karena saya lihat terlalu banyak kesalahannya. Hari ini saya akan membahas kesalahan ke-26 sampai yang ke-30 saja. Selanjutnya saya akan mengajar yang benar. Daripada selalu menunjukkan yang palsu, yang palsu, yang palsu, saya memutuskan untuk mengajarkan yang asli saja. Nanti ya dalam episode berikut. Kesalahan yang ke-26 ini saya ambil dari videonya yang episode 7. Dia mengatakan begini, Allah masa tidak bisa menjaga firman-Nya sehingga tidak ditemukan yang asli. Padahal Allah menjaga, maka saya punya. Nah, ini kalimat Allah tidak bisa menjaga karena adanya variasi, ini adalah sebuah kekeliruan di dalam berlogika dari Sifu Yonatan ini. Kenapa? Allah bahkan menyatakan diri Yesus dalam 4 versi Injil yang berbeda. Variasi tidak harus berupa kesalahan. Variasi itu seringkali terjadi karena memang kerusakan alam. Yang kedua, karena adanya penjelasan-penjelasan dari penyalin pada waktu itu yang didasarkan kepada doktrin pada waktu itu. Sehingga variasi, yaitu perbedaan salinan-salinan satu dengan yang lain, tidak bisa dianggap sebagai kegagalan Allah di dalam menjaga firman-Nya. Karena kita tahu bahwa bahkan ketika Paulus masih hidup, dia mengirim surat kepada Efesus, surat itu disalin dan diedarkan lagi ke wilayah yang lain. Jadi apakah dengan adanya variasi berarti Allah tidak bisa menjaga? Tidak. Allah menjaga iman umatnya. Bahkan iman umat yang tidak memiliki kitab pun Allah berikan iman. Kita tahu sebelum kitab itu muncul ada orang-orang beriman kepada Yahweh, kepada Kristus, kepada Mesias. Itu bukan berdasarkan kitab, tetapi karena Allah yang menganugerahkan iman. Itu yang ke-26. Yang ke-27, di dalam Yohanes 6 ayat 47, kan tidak ada kata kepadaku, orang yang percaya kepadaku gitu ya. Dianggap sebagai sebuah kesalahan, padahal perhatikan. Itu diambil dari teks Alexandria yang memang tidak memunculkan kata kepadaku. Nanti Bapak Ibu yang melihat penasaran, coba dicek di dalam Yohanes 6 ayat 47 itu. Orang percaya kepada Yesus memang tidak ada, karena dalam teks Alexandria yang paling tua itu tidak ada. Jadi kalau ada berikutnya yang disebut dengan teks Bizantium itu tambahan penjelasan dari si penulis atau penyalin dari teks yang lama. Nah, yang menarik adalah bahwa teks Alexandria ini justru dianggap kena adopsionisme, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah dan diangkat, diadopsi oleh Allah, ini menurut Sifu ya, untuk menjadi anak Allah karena ketaatan dan sebagainya. Itu adopsionisme, itu bidat, karena tidak mengaku Yesus adalah Allah. Nah, apakah Alexandria, School of Alexandria itu dipengaruhi oleh itu? Tidak. Karena di situ ada Athanasius yang menghasilkan pengakuan iman Athanasius, juga ada Clemens yang mengutamakan justru keilahian Kristus. Jadi tuduhan bahwa teks Alexandria kena adopsionisme adalah fitnah tanpa dasar, tanpa bukti, yang saya heran ini terus dilakukan oleh seorang doktor. Dengan analisis-analisis yang liar, dia mengatakan hal seperti itu. Nah, memang orang-orang awam yang tidak mengerti secara gereja yang begitu panjang itu, terima bulat-bulat karena menarik, semangat, pokoknya begini-begini. Ya, akibatnya banyak yang tertipu. Kesalahan yang ke-28. Protestan dianggap menyusun kitab sendiri. Saya kira ini adalah sebuah kalimat tuduhan yang sangat konyol dan absurd. Tidak mengerti sejarah. Saya tidak ngerti sekolahnya di mana dia untuk mendapatkan S2 dan S3 itu. Protestan itu kan dari Katolik. Oke? Nah, kemudian dengan perkembangan pikiran Protestan yang mencoba menggali lebih dalam, dengan ditemukannya begitu banyak teks-teks yang bervariasi itu,
Maka dengan akal sehat dicari teks yang lebih tua, yang tentu lebih tua harusnya lebih benar, yang lebih baru justru mungkin ada tambahan. Sehingga kami bukan menyusun Alkitab baru, Alkitabnya bahkan LAI itu diterima oleh Katolik Roma. Jadi adalah sebuah fitnah juga dan sebuah pembohongan publik jika dianggap bahwa Alkitab Protestan adalah hasil penyusunan sendiri. Jadi Protestan itu boleh dibilang meneruskan Alkitab yang ada, yang dipegang bersama-sama dengan Katolik ketika Protestan waktu itu masih bergabung dengan Katolik. Dan ingat sebelumnya Katolik bergabung juga dengan Ortodok waktu gereja masih oikumene. Yang ke-29, dikatakan bahwa gereja Ortodok punya otograf. Ini adalah sebuah juga klaim tidak mendasar yang tidak mungkin bisa dibuktikan. Nah, sampai dengan hari ini, para scholar, ya ini saya membaca data hari ini, itu menemukan bahwa papirus yang paling tua, saya lupa nomor 75 atau 52 itu justru ditulis baru ditemukan ya, itu hanya beberapa ayat dari Yohanes kalau nggak salah, itu ditulis tahun 125, yang masih ada sisanya sekarang. Sisanya teks yang lain itu adalah di atas tahun 200 yang ada. Jadi kita bicara sejarah berarti harus bicara bukti, fakta yang ada di dalam sejarah. Sehingga klaim bahwa Ortodok, apalagi Yunani yang dia klaim Ortodok Yunani itu memegang yang asli, saya kira adalah hanya klaim-klaim kosong, hanya demi bisnis. Seperti kita mengatakan bahwa, oh minuman itu beracun dan sebagainya, minuman yang paling sehat dunia dan akhirat, itu hanyalah klaim bisnis saja. Yang terakhir adalah paling keji adalah fitnah terhadap Westcott and Hort yang dianggap sebagai anti keilahian Kristus atau tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah. Saya kira tuduhan-tuduhan ini memang keterlaluan sekali. Harusnya tidak melakukan black campaign semacam ini. Sebagai orang Kristen, jualan itu boleh. Bilang aja, kecap saya nomor 1 dunia dan akhirat, kalau makan kecap saya dalam waktu 20 tahun, maka akan bisa terbang tinggi, enggak apa-apa. Tapi tidak boleh memfitnah kecap yang lain. Westcott and Hort ini adalah teolog Anglikan, yang mereka ahli perjanjian baru dan menjadi profesor di Universitas Cambridge kalau tidak salah. Apakah mereka tidak percaya Yesus adalah Allah? Buktikan, buktikan. Anda ini doktor. Jangan hanya berdasarkan temuan mereka yang jauh pengetahuannya melampaui Sifu Yonatan ini, lalu kemudian dianggap dituduh semaunya mentang-mentang mereka sudah tidak ada. Memfitnah orang hidup itu salah, apalagi memfitnah orang yang sudah tidak ada. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang dia justru berhasil membuka mata dunia tentang justru keaslian Alkitab dengan penyelidikannya terhadap hal yang paling lama. Jangan demi jualan, memang target 1 juta eksemplar itu target yang luar biasa. Kalau 1 eksemplar itu untungnya 10.000 saja, itu kalikan 1 juta itu udah 10 miliar, ini duit gede sekali. Tapi saya kira tidak perlu dengan cara memfitnah tanpa data. Saya bahkan mulai dikritik bahwa saya memberikan kritik tanpa data. Loh, dia sendiri memberikan apapun tanpa data. Hanya dari hasil analisis sendiri, asumsi-asumsi liar yang kemudian sebenarnya hanya menghasilkan hasutan, fitnahan, dan tuduhan yang tidak mendasar. Nah, sampai 30 ini saja, saya kira tidak akan terjebak lagi untuk ikut mempromosikan Biblikos dengan mengupas kesalahannya. Saya sudah memikirkan dari seluruh sampai dengan yang ke-9 terakhir kemarin, mungkin sekitar lebih dari 50 kesalahan. Saya berhenti di kesalahan ke-30. Kalau Anda penasaran, Anda boleh cocokkan apa yang saya omongkan dengan episode 1 sampai 7 ini yang menghasilkan 30 kesalahan. Sebenarnya ada sekitar 40, tapi ya singkat-singkat aja saya gabung-gabung karena memang saya juga heran Sifu ini tidak dilayani oleh para teolog yang beneran, yang sungguh-sungguh karena kesalahannya, istilahnya gimana ya? Istilahnya rumah itu mau direnovasi itu bingung. Mulai dari tanahnya gembur, pondasinya salah, apalagi bentuk bangunannya. Menghasilkan teologi-teologi yang sangat keliru. Maka berikutnya saya akan merespon dengan cara memberikan pengajaran
iman yang sejati, yang dari Alkitab, iman yang benar, yang bagaimana. Ya, dari saya itu mudah-mudahan bisa didengarkan oleh orang-orang yang belum terjebak. Anda tidak terkecoh dengan indahnya kalimat dan gaya bicara, tetapi mulai memikirkan kebenaran secara hakiki. Enoko.